Oke, kembali lagi bersama Ega ya. Oke, sekarang kita akan bahas yaitu ciri-ciri Blangkon Solo, guys. Nah, Blangkon Solo itu motifnya banyak, guys. Jadi kita harus tahu juga, tapi yang penting kita tahu garis besarnya aja. Kalau Blangkon Solo itu ini juga motifnya agak kecoklat-coklatan ya, coklatan muda. Kalau kemarin kan warna Jogja itu kan agak kehitaman sama putih ya, tapi kalau Solo itu dominan coklat sama eh, coklatnya itu coklat muda, kawan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini karena motif-motif kain Solo itu sangat banyak, ini hanya sebagian aja yang saya tunjukkan, tapi untuk ciri-cirinya yang penting udah jelas ya. Jadi biar bagi yang belum tahu nih, ini hanya untuk yang bagi yang masih belum tahu bentuk Blangkon Solo. Yang pertama kita lihat depannya, kawan. Nah, kalau Solo ini tetap nyilang seperti Jogja juga, tapi kalau Jogja itu lebih tinggi ya untuk ininya depannya, untuk silangan ininya set set ke sininya. Nah, yang paling dominan itu kupingnya, kan. Tetap ada kuping untuk Solo nih, tapi dia lebih kecil dan tidak melebar seperti Jogja. Kalau ke Jogja itu seperti konten sebelumnya, bisa dicek. Kalau Jogja itu seperti kuping gajah ya, kawannya. Kayak kalau Solo ini hanya begini aja, tapi tetap ada setnya kupingnya. Nah, untuk mondolannya itu tetap ada tapi kempes ya, tetap ada tapi nggak sebesar mondolan Jogja. Nah, kalau Jogja itu lebih ke sini ya, mondolan seperti telur. Nah, ini kalau ini hanya menempel segini tetap ada. Nah, ini di sampingnya juga ada kupingnya ini, tapi cuma hanya sebatas menempel, tidak seperti Jogja itu kupingnya melebar seperti gajah ya. Nah, terus dari motifnya sendiri, kalau Solo ini coklatnya begini, coklat kemudah-mudahan. Kalau Jogja itu dominan putih, tetap ada coklat, coklatnya tua, kehitaman sama putih ya. Nah, kalau ingin mengetahui yang Jogja, nah itu udah saya upload kemarin. Nah, ini teruntung ya, ini teruntung biasanya dipakai untuk orang tua pengantin, yaitu biasanya untuk acara resepsi. Nah, ini kainnya juga persis begini, kawan. Kainnya ini juga seperti ini. Karena biasanya kalau untuk pernikahan itu atas sama bawahannya itu sama. Nah, yang di sampingnya ini namanya modang. Nah, modang Solo ini juga ada. Nah, ini begini. Kemarin modang Jogja udah saya jelaskan. Nah, ini tetap ada mondolan tapi dia tempes, nggak sebesar yang Jogja. Nah, ini kupingnya tetap ada. Nah, ini modang namanya ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk pengikut-pengikutnya seperti saudara kandung, among tamu, dan keluarga ya. Nah, ini biasanya pakainya begini. Nah, untuk bawahannya ini semuanya masuk. Jadi mau motifnya apapun itu bisa, kawan. Bisa dipakai. Jadi jangan nanti bawahannya motifnya begini, tidak. Jadi ini untuk semua motif bisa. Nah, ini namanya modang. Nah, ini bisa dipakai untuk semua kain. Jadi bawahannya nggak seperti ini, mau bawahnya motif apapun bisa. Nah, tapi kalau ini harus seperti ini, nggak bisa beda bawahan sama atas. Ini harus sama kalau yang ini. Nah, sekarang yang ini yang terakhir ini biasanya dipakai untuk pengantin atau orang tua juga bisa ini karena biasanya lebih mewah. Among tamu pun bisa, cuma kebanyakan ini dipakainya untuk pengantin. Ini juga modang tapi Prada. Nah, ini lebih mewah ya. Nah, ini Solo juga, belakangnya juga sama nih. Ditelitin ya, kawan ya, yang belum tahu model Solo ini begini nih. Nah, kadang ada, nah ini kan beda ya, ini nyamping nih, nih,
Nah, ini bedanya kenapa ini bisa ke sini. Nah, terus ini ke sini. Nah, beda kan bawahannya. Ini bukan kebalik kawan. Ini modelnya berbawan. Jadi blangkon berbawan ini begini. Ini namanya blangkon Solo berbawan. Berbawan ini namanya, nggak tahu artinya apa. Tapi nah ini model yang biasa. Ini lebih pendek ininya. Nah ini lebih pendek. Nah ini kan tinggi nih, ya kan? Lebih tinggi. Kalau saya senangnya melihat orang pakai yang model berbawan. Nah ini lebih pendek ininya, sininya. Jadi kurang gagah, kurang ke atas kalau dipakai. Ya oke ya kawan ya. Mudah-mudahan jelas ya dengan penjelasan ini, jadi tahu mana Jogja mana Solo. Nah nanti untuk yang Solo lihat aja di konten sebelumnya, udah saya upload untuk yang Jogja. Nah terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe, kalau tidak ya abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.